Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Laila Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan artikel, makalah, dan laporan penelitian. Bab 3, artikel, makalah, dan laporan penelitian. Artikel hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknik resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena itu, setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang terbit oleh suatu fakultas dan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan karyawan serta mahasiswa di fakultas tersebut sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknik resmi. Penelitian artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad, yaitu judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan. Selanjutnya, artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel penelitian antara lain berupa artikel yang menelan suatu teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyediaan di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel menggunakan sistematik tanpa angka ataupun abstrak. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial, karena itu biasanya jumlah halaman yang disedia tidak banyak, antara 10 sampai 20 halaman. Unsur pokok harus akan dalam artikel penelitian dan sistematikanya adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Kemudian makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk menyediakan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis perorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karang ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahan. Artinya, sebagai karang ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak berdasarkan fakta, sistematis dan logis. Isi dan sistematika penulis sebagai berikut. Bagian awal, halaman, sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika tidak ada. Bagian inti, pendahuluan, latar belakang penulis makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulis makalah, teks utama, penutup. Bagian akhir, daftar rujukan, lampiran, dalam kurung jika tidak ada. Laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif adalah laporan disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil serta kesimpulan penelitian. Sistematiknya sebagai berikut. Bagian awal, hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Bagian inti, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian jika ada,
kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah dan definisi operasional. Yang ketiga, bab 2 kajian pustaka. Metode penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampul, instrumen penelitian, penggunaan data, analisis data. Bab 4 hasil penelitian, deskripsi data, penguji hipotesis. Bab 5 pembahasan. Bab 6 penutup, kesimpulan, saran. Bagian akhir daftar rujukan, lampiran-lampiran. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian harus mampu memberikan gambar yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model formal yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kuantitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Bagian awal, halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian inti, format tetap 1, bab 1 pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, keunggulan penelitian. Bab 2 metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, produser, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan. Bab 5 penutup. Format tetap 2. Bab 1 pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 paparan data dan temuan penelitian. Bab 5 pembahasan. Bab 6 penutup. Format bebas. Bab 1 pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, mode penelitian, landasan teori. Bab 2 bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh, judul dan isi. Masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian tersebut. Pembahasannya. Bagian akhir daftar rujukan, lampiran-lampiran.